Selamat datang ke Pokers, para pemberani, di malam yang gelap ini. Malam di mana tirai tipis antara mitos dan realita terkadang tersingkap. Malam ini, kita akan menyelami kedalaman cerita-cerita yang berbisik dari sudut-sudut kota, dari gang-gang sepi, dan dari balik layar ponsel kalian. Kita akan berbicara tentang urban legends. Pernahkah kalian mendengar tentang Bloody Mary? Konon, jika kalian berdiri di depan cermin di ruangan gelap dan memanggil namanya 3 kali, sosok mengerikan akan muncul. Atau mungkin White Lady yang selalu terlihat di tikungan jalan tol, menumpang di tengah malam dan menghilang tanpa jejak. Cerita-cerita ini bukan hanya dongeng pengantar tidur. Mereka adalah cerminan ketakutan kolektif kita, dilebur dalam narasi yang terus berevolusi dari mulut ke mulut, dari pesan berantai ke video pendek. Tapi, apa yang membuat sebuah urban legend begitu mengerikan? Bukan hanya karena elemen supranaturalnya. Kengerian sejati terletak pada kedekatannya. Ia terjadi di tempat yang kita kenal, di sekolah yang kita datangi, di jalan yang kita lalui setiap hari, atau bahkan di balik layar perangkat yang kita genggam. Itu membuat kita bertanya, bagaimana jika itu benar? Mari kita ambil contoh lain. Organ harvesting. Berapa banyak dari kita yang pernah mendengar kisah seseorang yang terbangun di bak mandi penuh es dengan luka sayatan di punggung dan menyadari bahwa salah satu ginjalnya telah dicuri? Cerita ini telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan paranoid dan ketakutan akan orang asing yang terlalu ramah. Realitanya, kasus pencurian organ semacam ini, terutama di tempat yang tidak profesional, sangatlah langka dan sulit dilakukan tanpa meninggalkan jejak forensik yang besar. Proses transplantasi organ itu sangat kompleks dan membutuhkan kecocokan ketat serta fasilitas medis yang canggih. Namun, ketakutan itu tetap ada, berakar dari kekhawatiran kita akan kejahatan terorganisir dan kerentanan tubuh manusia. Atau, bagaimana dengan clowns in the woods? Beberapa tahun lalu, dunia dihebohkan oleh laporan tentang orang-orang berpakaian badut menyeramkan yang berkeliaran di hutan mencoba memancing anak-anak. Ini bukan sekedar lelucon atau penyamaran Halloween. Isu ini memicu ketakutan massal, penangkapan, bahkan ancaman. Faktanya, sebagian besar insiden ternyata adalah hoax, kesalahpahaman, atau upaya iseng yang tidak berbahaya. Namun, citra badut yang biasanya melambangkan keceriaan kini berbalik menjadi simbol teror. Itu menunjukkan betapa mudahnya sebuah rumor didorong oleh ketakutan yang mendalam bisa menciptakan histeria kolektif. Yang paling menakutkan dari urban legends adalah cara mereka berkembang. Mereka tidak butuh bukti, hanya perasaan. Mereka beradaptasi dengan zaman. Dulu cerita disebarkan melalui api unggun. Sekarang hanya butuh 1 klik, 1 share, dan ia bisa menyebar ke jutaan orang dalam hitungan detik. Algoritma media sosial yang seharusnya menghubungkan kita justru terkadang menjadi jembatan bagi ketakutan untuk melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya. Lalu, mengapa kita terus menciptakan dan menyebarkan cerita-cerita ini? Mungkin karena mereka adalah cara kita untuk memproses ketidakpastian. Mereka adalah upaya kita untuk memberikan bentuk pada ketakutan yang tak terlihat, untuk mengendalikan apa yang tak bisa kita pahami. Sebuah urban legend berfungsi sebagai peringatan moral meskipun dalam balutan horor. Hati-hati dengan orang asing, jangan pergi ke tempat sepi sendirian, jangan terlalu percaya pada apa yang kalian lihat di internet.
Jadi, lain kali kalian mendengar bisikan tentang sebuah legenda urban, berhentilah sejenak. Pikiran kritis adalah senjata terbaik kita. Tanyakan, apakah ini mitos atau ada secercah realita yang disalahartikan? Namun, jangan lupakan satu hal. Terkadang, yang paling menakutkan bukanlah monster di bawah tempat tidur, melainkan gagasan bahwa monster itu bisa jadi nyata. Dan ia bisa jadi di mana saja, bahkan di belakang kalian. Sebelum kalian tidur malam ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengerikan lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.